Buka, Mas. Ya, oke. Baik, sesuai dengan agenda kita ya. Jadi hari ini materi kita ada berkaitan dengan cybercrime dan cyber law. Jadi slide-nya juga sudah saya upload ke LMS ya. Jadi kalian bisa akses semua di situ. Ya, mengulang kembali tentang istilah cyber di sini. Jadi kalau dulunya ada istilah tentang sistem komputer dan informasi, maka cyber ini mencakup hal ini. Kemudian kalau dulu disebut dengan dunia maya, maka dunia ini bukan maya ya, dunia ini dunia yang real. Ya, kenapa? Karena semua sistem yang berjalan di atau dengan menggunakan jaringan internet ini, aplikasinya atau sistemnya itu ada, digunakan, manfaatnya itu real, dan kejahatan yang menggunakan fasilitas komputer ini atau fasilitas semua perangkat digital ini juga real ada ya. Jadi dampak dari kejahatan yang dilakukan itu juga real dirasakan oleh pihak-pihak yang terdampak ya, baik personal maupun perusahaan dan juga negara bisa ya. Nah, dunia cyber ini jelas berhubungan dengan internet. Nah, kalau kita kaitkan dengan revolusi industri 4.0, istilah dari dunia cyber ini sangat relevan ya. Selain sangat relevan dengan revolusi industri 4.0, hal-hal yang berkaitan dengan dunia forensik atau keamanan siber ini juga sangat memang sangat berkaitan ya. Ada nggak yang tahu tema dari revolusi industri 4.0 itu apa? Tema besarnya. Ada nggak yang tahu? Disebut aja, salah nggak apa-apa. Tema besar dari industri 4.0 itu apa? Halo? IoT bukan? Apa? IoT. IoT. Oke, ini siapa yang jawab? Yusuf. Yusuf. Jose. Oke, Jose. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, IoT yang disebut oleh Jose ini bagian dari industri, bagian dari revolusi industri 4.0, part of gitu ya. Nah, tapi ada satu tema besarnya lagi. Ada yang mau mencoba? Cyber physical system bukan, Bu? Ini siapa? Tiwa. 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 Oke, Tiwa. Iya, makasih Tiwa. Ya, Tiwa benar ya. Jadi revolusi industri 4.0 itu dikenal juga dengan istilah CPS ya, Cyber Physical System. Jadi ini bukan 3 kata yang terpisah, tapi 2 kata ya, cyber physical, kemudian sistem. Jadi ini adalah sistem yang sudah menghubungkan antara dunia cyber dan dunia fisik ya. Dunia fisik itu maksudnya lebih berkaitan dengan misalnya industri ya, industri, manufacture, atau apapun ya yang memang biasanya itu tidak terhubung dengan internet, tapi sekarang itu terhubung dengan internet dan bahkan bukan cuma terhubung, tapi kontrolnya atau kendalinya itu bisa dilakukan oleh lewat internet. Ya, gitu. Nah, kemudian istilah internet ini kan saya udah bilang belum di pertemuan awal kemarin, bedanya I kecil dengan I besar nih apa?
Ada yang masih ingat waktu kuliah Jarkom dulu? Jadi bedanya I kecil dengan I besar ini, kalau ini adalah I kecil, ini adalah singkatan dari internet working. Ya, internet working itu artinya jaringan-jaringan itu saling terhubung dengan satu dengan yang lain tanpa memperdulikan jaringan ini dihubungkan dengan menggunakan protokol apa. Gitu. Nah, tapi kalau kita pakai internet dengan I besar, maka istilah ini akan secara spesifik menunjuk bahwa internet working ini terjadi dengan adanya protokol IP. Ya, seperti itu. Oke, ini ruang lingkup dari dunia cyber. Kemudian kalau di sini ada cybercrime, ini adalah kejahatan gitu ya yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer atau jaringan internet ini. Dan ini cybercrime ini atau kejahatan ini bisa menyasar atau mentarget dunia perdagangan gitu ya, atau dunia bisnis itu menjadi target. Ya, contohnya apa sih? Misalnya yang paling relevan itu perbankan ya. Ada banyak pencurian data pribadi atau untuk pencurian uang dengan menggunakan mesin ATM misalnya atau apapun lah. Itu terjadi gitu ya. Atau juga di dunia entertainment. Dunia entertainment itu contohnya apa sih? Contohnya misalnya ada yang rame sekarang ini ya, kayak misalnya apa kasusnya kalau pencemaran nama baik misalnya, atau ada status ini yang kasusnya Ayu Ting Ting, ada yang ngikutin nggak? Ada yang suka nonton gosip-gosip? Ya kan, jadi si Ayu Ting Ting itu kan ada hatersnya gitu, sampai akhirnya berlanjut gitu ya sampai sekarang, dan itu mentargetkan artis-artis gitu ya. Nah ini masih sifatnya pencemaran nama baik, tapi beberapa tahun yang lalu itu kan juga ada kasus yang menyasar dunia entertainment kita, di mana beredar video-video yang tidak senonoh gitu ya, itu juga menyasar gitu ya, dan itu memanfaatkan komputer dan internet gitu untuk menyebarkan konten yang ilegal tersebut. Kemudian government, contohnya apa? Contohnya kalau misalnya yang ramai itu kan kalau mau deket pemilu, misalnya deket pemilu itu website KPK itu harus dijaga, kalau tidak dulu pernah kan ada kejadian di deface. Atau yang sekarang masih baru saja terjadi itu yang datanya BPJS seperti itu ya, itu dikatakan beredar di bisa diakses oleh dan diperjualbelikan gitu ya. Nah ini kejahatan-kejahatan yang kita lihat itu ada di negara kita gitu ya. Bagaimana di luar itu juga banyak sekali. Nah, sekarang ketika terjadi satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan komputer dan jaringan internet ini atau dilakukan di dunia cyber ini, apakah hukum yang berlaku itu harus menggunakan menggunakan undang-undang yang mana atau hukum yang mana gitu ya. Nah, negara kita sudah punya satu undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik gitu ya, dan itu menjadi salah satu hukum yang atau undang-undang yang dipakai atau dirujuk ketika terjadi kejahatan di dunia cyber ini ya. Bagaimana di luar negeri itu juga mereka juga punya, bahkan kalau bisa dikatakan mereka tuh punya banyak sekali produk hukum yang berkaitan dengan cybercrime ini. Ya, ini kalau dari gambar ini kan kita lihat di sini sebelumnya itu komputer sebagai target, ini old crimes ya. Jadi komputer itu dijadikan target, maksudnya nyuri komputer gitu, nyuri laptop gitu. Nah kalau sekarang
apa? Oh ini, sorry, itu yang traditional crimes ya. Komputer atau laptopnya itu memang betul-betul dicuri. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini komputer itu jadi target juga. Jadi target entah pencurian, entah apapun, tapi itu juga target, tapi memanfaatkan juga sudah memanfaatkan jaringan gitu ya. Nah, kalau yang sekarang itu komputer sudah menjadi tools untuk melakukan kejahatan. Oke, nah ini contoh dari cyber law yang ada di Indonesia maupun ini yang ya di Indonesia maupun di negara lain. Ini saya pilih 3 negara yang berdekatan dengan kita dan 1 negara yang jauh. Ya, kalau kita lihat di Malaysia dan di Singapura itu banyak sekali produk hukum yang sudah mereka hasilkan dan memang dipakai gitu ya. Nah, kalau kita mau bandingkan itu Amerika yang paling banyak sekali. Ini kalian bisa klik di masing-masing linknya ini untuk melihat produk-produk hukumnya itu apa saja. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa Amerika itu banyak sekali gitu ya, karena kita bisa katakan Amerika itu sudah menjadi target gitu ya. Mereka sadar bahwa mereka menjadi target dari cybercrime dan mereka harus mengamankan gitu. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia yang memang berkaitan langsung dengan dunia cyber ini, yang pertama itu adalah Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE, kemudian kalaupun itu berkaitan dengan penyadapan dan yang lain-lainnya yang sejenis dengan itu, maka Undang-Undang Telekomunikasi ini bisa masuk. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih karakteristik dari cybercrime? Karakteristik dari cybercrime itu yang pertama adalah ubiquitous ya, apa dia ada di mana-mana gitu ya. Nah, ketika sifatnya itu sudah lintas negara gitu ya, sudah lintas negara, artinya ketika ada satu kejahatan diperlukan koordinasi antar negara. Ya, ketika dibutuhkan koordinasi antar negara, maka dibutuhkan undang-undang MLA ya, untuk mutual legal agreement ya di sini. Oke, ini yang tadi sedikit saya singgung karakteristik dari cybercrime ya. Coveragenya jelas global, transborder, transnasional ya. Crime nature-nya ubiquitous, kemudian lebih non-violence, jadi tidak ada tindak kekerasan fisik ya, gitu. Cuma tindak kekerasannya memang bukan fisik, tapi ternyata dampaknya lebih dari fisik gitu ya. Kalau fisik mungkin dipukul gitu ya, ini bukan yang betul-betul levelnya tinggi gitu ya, kekerasan fisik maksudnya penusukan atau yang lain-lain. Kalau misalnya pemukulan ya mungkin 1 minggu itu sudah baik gitu ya, tapi ketika ada pencemaran nama baik, kemudian pencurian data pribadi, itu dampaknya itu bisa panjang. Kemudian pelaku kejahatannya itu bisa siapapun, dimanapun gitu ya. Dan yang paling berbahaya itu ketika pelakunya itu anonymous gitu. Dan ini sangat dimungkinkan gitu ya dalam cybercrime. Ya. Kemudian kalau motifnya itu ya kompleks ya. Walaupun yang paling sulit itu sebetulnya apa sih? Yang paling sulit itu ketika pelakunya itu adalah internal gitu ya, orang dalam atau bekas orang dalam. Ya, itu yang paling sulit. Nah, kemudian dampaknya ya berlapis di sini ya. Dampaknya itu bisa misalnya yang pencurian datanya atau nick dari BPJS atau waktu itu Facebook gitu ya, personal datanya di Facebook, itu dampaknya bukan hanya ke perorangan tapi juga ke organisasinya tersebut itu.
ya, bahkan mungkin bukan hanya satu organisasi, tapi beberapa organisasi itu bisa terkena dampaknya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke undang-undangnya itu sendiri. Ada yang tahu nggak undang-undang ITE itu undang-undang nomor berapa dan tahun berapa? Undang-undang ITE kita. Halo? Halo, halo. Nomor 11 tahun 2008 ya, Bu? Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Kemudian ada ininya. Hanya itu atau ada yang lain lagi? Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Ya, Ibu Josefa. Iputu Seva. Nah, selain nomor 11 tahun 2008, apakah ada yang lain? Nomor 19. Siapa ini? Iniko, Bu. Iniko. Enrico. Iniko. Siapa? Winiko, Bu. Winiko. Ya. Ya, Winiko, undang-undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ya, nah itu jadi ada pembaruan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu ke Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya. Nah, ini saya akan coba lihat yang terbarunya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 gitu ya. Sekaligus nanti saya akan coba compare sebagai pembanding dengan undang-undang sebelumnya ya nomor 11. Jadi di sini yang pertama yang saya akan soroti adalah yang disebut penyelenggara sistem elektronik. Itu siapa gitu ya. Di undang-undang ini kita lihat bahwa undang-undang ini mencakup orang, penyelenggara negara, badan usaha, masyarakat ya. Yang apa? Yang menyediakan, mengelola, mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Nah, jadi undang-undang ini mencakup baik personal, organisasi, ya, bahkan bukan organisasi hanya umum, tapi penyelenggara negara juga, gitu ya. Artinya setiap orang yang mempunyai data elektronik itu bisa menjadi cakupan ya, tercakup di dalam undang-undang ini. Kemudian di sini tadi karakteristik dari cybercrime itu kan transborder ya, transnasional. Apakah ini undang-undang kita ini bisa mencakup itu? Gitu ya. Jawabannya iya. Ya. Dikatakan di sini undang-undang ini berlaku untuk siapa? Untuk orang yang ada di Indonesia maupun orang yang berada di luar Indonesia, ya, yang akibat tindakannya itu memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ya, jadi kalau seperti ini semua orang tuh bisa bisa dikenai dengan undang-undang atau pasal-pasal dari undang-undang ini. Misalnya ada pelaku kejahatan, dia warga negara Amerika, dia sedang berada di Australia, gitu. Kemudian dia menyerang satu layanan yang ada di Indonesia, misalnya. Nah, itu bisa masuk ke dalam pasal di undang-undang ini. Ya. Kita langsung masuk ke pasal-pasal yang berkaitan dengan pidananya apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah di pasal 27. Ya.
Di pasal 27 dikatakan, jadi ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang ya, perbuatannya yang dilarang. Yang pertama adalah perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan apa? Satu, kesusilaan, melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman. Ya, ini yang pertama di pasal 27. Nah, dulu pernah yang kena kasus ini kan yang tentang video porno itu, ya ada satu artis. Nah, dia dikenai pasal ini karena dia tidak mendistribusikan, ya, dia tidak mentransmisikan, tapi dia membuat video itu dapat diakses. Nah, ini ternyata juga masuk. Nah, jadi kalau misalnya memang kita punya data yang itu hanya menjadi konsumsi pribadi, ya kalian harus mengamankan. Cara mengamankannya password atau enkripsi, ya, gitu. Nah, di sini pidananya kita coba bandingkan ya, Undang-Undang 11 2008 dan 19 2016 ini, ya, dia pecah-pecah, gitu ya. Pidananya tetap 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar untuk ayat 1 dan 2 ya, yang melanggar kesusilaan dan perjudian, dan juga 4 ya, pemerasan dan atau pengancaman. Tapi kalau untuk pidana ini lebih ringan ya, 4 tahun atau denda 750 juta. Nah, ini ya teman-teman, yang ayat 3 ini sebetulnya yang paling banyak sekarang di kita ini. Penghinaan, pencemaran nama baik itu banyak sekali. Nah, kalau misalnya terjadi satu kasus yang melibatkan sebuah perangkat digital, ya, dan kasusnya itu lebih banyak ke ayat 3, maka sebentar ya, saya ya, kalau misalnya kalau misalnya di Indonesia ini banyak sekali kasus yang berkaitan dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan kalau itu terkait dengan perangkat digital, maka banyak sekali perangkat digital yang perlu diakuisisi dan kemudian dianalisis. Nah, sekarang yang kebijakan dari kepolisian itu istilahnya adalah bagaimana caranya supaya insiden ini tidak perlu naik ke jalur hukum, gitu ya. Istilahnya tuh restoratif justice, ya. Jadi dengan cara kekeluargaan bagaimana itu bisa diselesaikan. Soalnya kalau itu banyak sekali yang harus periksa barang buktinya, sementara sebetulnya kasusnya itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, ya lebih menghemat waktu kan. Ya. Oke. Kemudian masih perbuatan yang dilarang ya di pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Ya, ini. Dan ini pidananya ya, baik Undang-Undang Nomor 19 2016 maupun 11 2008 ini sama ya, pidananya paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi tadi sudah pasal 27, kemudian pasal 28, kemudian lanjut lagi masih yang perbuatan dilarang. Ya, ini di pasal 29. Ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ya, ini pidananya berbeda ya untuk 2019 dan Undang-Undang Nomor 19 dan Undang-Undang Nomor 11. Oke. Masih perbuatan yang dilarang ya. Kalau di sini kaitannya dengan illegal access ya. Jadi 27, 28, 29, 30 itu tentang perbuatan yang dilarang.
setiap orang mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, ya, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Dan ini pidananya. Ya. Oke. Kemudian kalau tadi ini illegal access, ya, kemudian di pasal 31 masih perbuatan yang dilarang, ini kaitannya dengan illegal interception. Ya, illegal interception itu berarti penyadapan. Karena tidak semua orang bisa menyadap, gitu ya. Nah, ini pidananya ada di pasal 47. Ya. Ini nanti kalian bisa baca lagi gitu ya. Ini sudah summarize-nya gitu, summary-nya. Ini milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik. Ya. Nah, cuma di sini di ayat 3 ini ada eksepsinya. Ya, eksepsinya atau perkecualiannya itu tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian masih berkaitan dengan perbuatan yang dilarang di pasal 32, ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, ya, kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, gitu ya. Nah, jadi ini contohnya apa sih ya? Pencurian data, gitu ya, pencurian data atau mungkin hanya membaca dan mengcopy, ya, lalu itu tanpa hak. Ini juga ada pidananya di pasal 48. Kemudian di pasal 33, ya, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan tindakannya yang berakibat terganggunya sistem elektronik, ya, dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ya, misalnya melakukan serangan DOS atau DDoS, ya, yang availability dari data atau sistem elektroniknya itu menjadi terganggu. Ini sudah jelas juga perbuatan dilarang dan pidananya. Kemudian nah, ini juga di pasal 34 perbuatan dilarang tapi berkaitan dengan misuse of device. Ya, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melakukan apa? Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer. Ya, sandi lewat komputer, kode akses atau hal sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pasal 27 sampai pasal 33. Jadi kalau misalnya mengakses atau mendistribusikan software bajakan gitu ya, atau membuat backdoor, ya, itu juga masuk dalam perbuatan yang dilarang yang ada di dalam Undang-Undang ITE ini. Oke, nah tapi di sini eksepsinya apa? Jika tindakan tersebut ditujukan untuk kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, ya, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Nah, jadi ini teman-teman, ini kenapa misalnya di sini ditulis untuk kegiatan penelitian. Jadi apakah kalau misalnya kalian ada topik yang berkaitan dengan mengamankan atau mengamankan informasi atau justru melakukan kegiatan pentest, apakah itu melawan hukum? Jawabannya adalah tidak. Selama itu dilakukan dalam kegiatan penelitian dan uji yang kalian lakukan itu adalah uji terkontrol yang datanya itu adalah datanya kalian sendiri.
Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti dalam pembuatan proposal ada berkaitan dengan topik ini, kemudian TA juga berkaitan dengan topik security, ada baiknya memang kalian lakukan itu di dalam lab, ya, karena lab itu jadi seperti ruang bermain yang aman sebetulnya buat kita. Kita mau uji coba apapun selama ruang lingkupnya adalah di lab, ya, dan untuk kepentingan penelitian maka itu tidak ada masalah, gitu ya. Ya, datanya bukan data publik tapi data yang memang kalian siapkan sendiri. Kemudian ini kejahatan yang berkaitan dengan komputer, ya. Di pasal 35 setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan yang lain-lainnya, ya, sehingga dianggap seolah-olah data itu adalah data otentik, ya. Ini termasuk yang tadi file-file bajakan tuh masuknya ke sini juga, gitu ya, di sini. Ya, di sini pasal pidananya juga sudah jelas ada di pasal 51. Nah, kemudian ini foreign attack. Ya, setiap di pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dari pasal 27 tadi, di awal kan 27, 28 sampai 36 tadi, di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Ya, jadi orang-orang ini pun itu bisa dijerat gitu ya dengan menggunakan undang-undang ITE ini. Nah, kemudian sekarang nih di sini ada peran pemerintah, ya, karena nanti kita akan lihat bahwa yang berhak untuk melakukan kegiatan penyidikan itu hanya ada dua pihak, ya. Yang pertama itu adalah penyidik Polri. Ya, kemudian yang kedua adalah penyidik PNS, ya, ASN yang memang sudah dibekali atau di-training oleh kepolisian sendiri untuk menjadi penyidik sipil, gitu ya. Dan itu ada di mana? Itu biasanya ada di Kominfo. Ya. Jadi ini sebetulnya tugas dari pemerintah memfasilitasi pemanfaatan IT dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala gangguan, gitu ya. Jadi itu adalah peran dari pemerintah dalam tahap pencegahan maupun ketika setelah insiden ini terjadi atau post insiden dengan melakukan kegiatan forensik. Oke. Nah, ini yang penyidikan. Siapa saja yang bisa di sini ya, saya katakan selain penyidik Polri, ya, penyidik PNS, ya, di bidang lingkungan tertentu di lingkungan pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik itu diberi wewenang khusus. Ya, jadi hanya ada dua instansi ini, ya, dua kelompok orang yang berasal dari dua instansi ini yang bisa disebut sebagai penyidik. Ya, oke. Nah, ini juga penting, ya. Jadi kegiatan forensik itu yang saya sampaikan di pertemuan pertama, yang penting itu bukan hanya hasilnya, tapi juga prosesnya. Jangan sampai ada istilahnya buah dari pohon beracun. Maksudnya apa? Kalau pohonnya itu beracun, buahnya itu juga jadi tidak bisa dimakan. Nah, artinya proses penyidikan ini harus benar dari awal. Harus benar dari awal tuh dari sini, ya. Bahwa yang namanya kegiatan penggeledahan, penyitaan itu harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ya. Jadi harus ada surat izinnya baru kegiatan ini bisa berlangsung. Jadi artinya ketika nanti ada perangkat elektronik yang disita atau data yang disita atau akun yang disita itu sudah sah, gitu. Ya,
Karena kalau misalnya ini tidak sah, sudah dilakukan analisis terhadap data tersebut gitu ya, tapi karena prosesnya itu tidak benar, maka pengadilan tidak akan bisa menerima data tersebut. Oke. Nah, ini juga yang penting teman-teman ya. Dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan ya, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Nah, ini yang menjadi kata kunci ya. Wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Artinya apa? Artinya kalau misalnya terjadi satu insiden yang melibatkan sebuah server, di mana server ini adalah server layanan publik, artinya server ini tidak boleh mati. Ya, contohnya apa? Misalnya yang berkaitan dengan layanan umum, misalnya di bandara, ya, atau di perbankan, atau di infrastruktur seperti air minum misalnya atau listrik, di mana sistem elektroniknya itu tidak boleh mati, gitu ya. Maka penyidik itu juga wajib menjaga supaya server itu tidak bisa mati, tidak boleh mati. Jadi bukan sewenang-wenang, wah saya perlu data ini saya matikan, tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kepentingan pelayanan umum ini tetap terjaga? Ya, nah inilah nanti yang kita sebut dengan kegiatan live forensik. Live forensik itu adalah satu kegiatan forensik yang dilakukan pada sistem elektronik dalam kondisi hidup. Ya, jadi kita tetap bisa mendapatkan data-data elektroniknya, melakukan analisis terhadap data elektronik tersebut tanpa mematikan perangkat. Ya, nah ini bagaimana kaitannya dengan kalau di minggu lalu kita bicara tentang framework itu, bagaimana kaitannya dengan kaidah forensik yang harus diikuti, yaitu kita harus menjaga integritas dari data. Kalau sistem ini atau sistem elektronik itu selalu dalam kondisi hidup, ya, maka data di dalamnya itu akan berubah terus kan. Ya, data yang berubah terus di dalamnya itu apa sih? Memori kan, data di dalam RAM. Itu. Kalau data di dalam hard disk itu kita bisa lakukan data forensik. Data forensik itu ya memang komputernya kita matikan misalnya, kemudian hard disknya kita ambil, kemudian kita akuisisi datanya. Tapi kalau misalnya sistem elektroniknya tidak bisa dimatikan, kita harus melakukan kegiatan akuisisi live itu, dan itu melibatkan apa sih data yang live itu yang diambil ketika sistem dalam kondisi menyala, ya tadi RAM atau traffic jaringan. Ya, jadi harus ada kegiatan forensik yang bisa dilakukan untuk mengambil data-data seperti itu. Itu yang kita sebut melakukan kegiatan live forensik. Ya. Oke. Nah, ini sebagai bahan bacaan saja. Nah, ini yang sangat berkaitan dengan kegiatan forensik, yaitu di pasal 5, kategorisasi alat bukti. Ya. Jadi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Nah, ini menarik ya teman-teman. Di sini dikatakan bukan hanya file tapi juga hasil cetaknya. Ya. Nah, ini yang kalian kan topiknya di media sosial kan, ini nanti ke belakangnya. Jadi contohnya di medsos ya, contoh yang paling real itu yang berkaitan dengan isu di hasil cetaknya adalah di medsos. Misalnya gini, ada kasus pencemaran nama baik, misalnya pencemaran nama baik lagi, terus dilaporkan. Terus buktinya mana? Oh, buktinya ini adalah screenshot, kemudian screenshotnya ini di print, gitu ya. Nah, tapi seringkali di pengadilan itu hakim itu tidak puas dengan hasil cetak, karena bagaimana cara membuktikan bahwa hasil cetaknya ini itu belum dimanipulasi atau masih seperti awalnya. Jadi dia ingin
lihat langsung di, misal pakai Facebook, saya pengen lihat secara live di Facebooknya. Ya, nah begitu diakses di Facebooknya ternyata udah diturunkan, gitu ya, udah nggak ada lagi. Nah kalau begitu, waduh, mana ini datanya? Nah, jadi ini yang kaitannya dengan framework itu, ya teman-teman, terutama di media sosial itu bagaimana caranya ketika ada kasus yang berkaitan dengan media sosial, kita itu harus benar-benar bisa mengamankan akun dari pemilik medsos tersebut. Ya, jadi di frameworknya itu biasanya framework untuk melakukan kegiatan sosial media forensik itu adalah satu, sita akun. Ya, akunnya disita, username, passwordnya itu disita. Ya, dan tidak cukup hanya itu, karena kalian pasti bisa ngubah password kan. Ya sudah, username passwordnya disita, terus si tersangkanya ini ngubah password. Gitu ya. Nah, ngubah password itu pakai apa sih? Ya, bisa ke email. Nah, kalau begitu akun email juga harus disita. Gitu ya. Dan ketika misalnya tadi sudah sita akun media sosial, itu framework langkah berikutnya itu kita ubah passwordnya. Jadi begitu kita dapat akunnya, itu langsung kita ubah passwordnya. Jangan sampai dia mengubah passwordnya lagi. Ya. Nah, kalau sampai misalnya sudah keduluan dia ngubah password dan itu notifikasinya ada lewat email, ya kita harus dapatkan atau sita email. Ya, jadi intinya kita harus pastikan ketika kita sita akun itu kita mengamankan semuanya, jangan sampai pelakunya itu berhasil untuk mengubah passwordnya lagi. Ya, karena apa? Karena ini tadi kaitannya dengan hasil cetak. Seringkali dipertanyakan integritas dari hasil cetaknya ini dan ingin melihat live-nya. Dan kalau passwordnya sudah diganti, kita udah nggak bisa lagi lihat live-nya. Gitu ya. Nah, untuk di media sosial ini juga agak rigid, gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya kita itu terlibat dengan penyedia layanan sosial, layanan medsos tersebut. Ya, ketika itu sudah dihapus dari media sosial, mau tidak mau kita hanya bisa mengontak dari penyedia layanannya. Ya, nah penyedia layanan itu kalau untuk kasus yang biasa-biasa saja mereka itu tidak mau kasih data. Ya, kecuali kita memang mengatakan ini kasus yang sangat kritikal gitu ya. Nah, itu mereka baru mau untuk bekerja sama untuk membuka data. Ya. Penting lagi yang berkaitan dengan bukti digital yang akan kita kumpulkan nanti. Jadi di sini dikatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya itu satu dapat diakses. Ya, jadi kalau misalnya itu tersimpan di server di mana gitu ya, nah itu harus bisa diakses kan, walaupun jarak jauh gitu ya. Kemudian bisa ditampilkan, dijamin keutuhannya, ya, integritinya itu terjaga. Kalau saya bilang kemarin sebuah data digital itu punya sidik jari digital, nilai hash, ya. Jadi nilai hash itu harus bisa kita compare antara yang sekarang kita analisis dengan ketika kita mendapatkannya pertama kali. Nilai hash-nya harus sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan ini apa? Ya, kaitannya dengan integritas lagi. Ya, kalau misalnya ternyata kita harus melakukan satu perubahan terhadap data tersebut, kita harus bisa menjelaskan perubahan apa yang dilakukan dan perubahan itu perubahan apa yang dilakukan dan apa yang berubah. Gitu ya, jadi harus bisa dijelaskan. Jadi ini adalah syaratnya ya, dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, 4 ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau untuk undang-undang reviewnya sampai di sini. Jadi untuk undang-undang ini apakah ada yang ingin bertanya? Bu, maaf saya mau nanya.
Yo, ini siapa ini? Saya Erik Wijaya, Bu. Ibu Bagus Erik. Erik Wijaya. Iya. Ya. Kalau penipuan lewat SMS itu termasuk UU ITE nggak, Bu? Penipuan dengan menggunakan SMS. Misalnya Iya. gimana nih? Misal Kasusnya. nih kasusnya itu kayak penipuan dengan embel-embel dapat hadiah 100 juta dari Shopee gitu misalnya. Iya. Bisa Masuk itu. ke ITE ya? Masuk ke Undang-Undang ITE. Karena dia menggunakan sistem elektronik dan ada data elektronik berupa SMS untuk melakukan penipuan. Kamu pernah ngalamin itu, Erik? Enggak, syukurnya enggak pernah, Bu. Cuma waktu ini ada teman yang ngalamin, terus minta tolong ke saya. Jadi saya menghubungi pihak bank, dari pihak banknya tidak bisa membantu. Soalnya kan itu dari transfer dengan kesadaran sendiri, kata dari pihak banknya gitu. Maunya ke polisi, tapi agak ribet di polisi. Harus mengeluarkan beberapa biaya gitu. Jadinya ya udah diikhlasin katanya. Harus mengeluarkan beberapa biaya untuk proses penyidikan. Ya. Ya, itu kalau sudah sampai ke proses penyidikan di kepolisian, aturannya bagaimana, kita di luar dari itu gitu ya. Maksudnya apakah ada biaya atau apa gitu. Tapi ketika ya kalau tadi dibilang diikhlaskan, kalau cuma sedikit mungkin ya kita ikhlaskan, tapi begitu sudah besar dan itu masif ya, makanya biasanya kan itu kan masif itu maksudnya korbannya itu banyak, bukan cuma satu orang. Ketika korbannya itu banyak, nah, nyewa pengacara misalnya, nah itu prosesnya itu mungkin akan lanjut terus gitu ya. Tapi kalau sendirian itu memang effortnya ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari Undang-Undang ITE ini itu masuk, itu bisa diproses. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Itu berkaitan dengan Undang-Undang ITE-nya. Nah, sekarang saya masuk ke materi yang berikutnya yang juga penting ya, yang tadi saya sudah sebut tentang life forensics dan death forensics. Ya. Nah, life forensik tadi saya sudah singgung bahwa yang dimaksud dengan life forensik itu adalah kita melakukan kegiatan forensik pada sebuah sistem elektronik dalam kondisi dia hidup. Ya, hidup maksudnya ada tersambung ke listrik gitu ya. Kalau death forensics itu tidak. Nah, biasanya kita melakukan kegiatan death forensik itu terhadap media penyimpanan. Hard disk atau flash disk atau hard disk eksternal misalnya ya, media penyimpanan eksternal, memory card, SD card, seperti itu ya. Dan dalam death forensics ini kita bisa menjamin keutuhan datanya ya, karena memang perangkat ini sudah tidak terhubung dengan listrik lagi, artinya sudah tidak diakses lagi. Ya, seperti itu. Nah, tapi tetap caranya untuk melakukan death forensics ini, atau nanti kita lebih dekat ini adalah death akuisisi ya, mengakuisisi data pada perangkat yang tidak terhubung dengan listrik, itu yang pasti butuh komputer atau laptop forensiknya yang kita jalankan, yang di dalam komputer itu kita jalankan aplikasi forensik. Oke. Nah, kemudian komputer ini sebelum terhubung dengan hard disknya tadi yang akan kita akuisisi, di tengahnya itu kita harus kasih write blocker. Tujuan dari write blocker ini adalah untuk mencegah operasi tulis terhadap perangkat atau media penyimpanan itu. Ya. Oke. Nah, ini saya kenalkan satu istilah ya, istilah ini langsung muncul ya, imaging pada forensik digital
ya. Nah, jadi istilah imaging ini ya, sebelum kita lihat ke imaging ini, jadi kan di pertemuan sebelumnya kalau kita pakai framework yang McCamus itu di tahap kedua itu kan tahap preservasi kan, ya. Nah, di tahap preservasi itu yang dilakukan adalah kita membuat salinan yang sama persis dari aslinya. Kemudian salinan itulah yang akan dianalisis. Artinya data originalnya itu tidak kita sentuh lagi gitu ya, tidak kita lakukan analisis terhadap data tersebut. Ya, kita membuat salinan yang sama persis. Nah, ketika kita katakan kita membuat salinan yang sama persis, itu kita melakukan usaha untuk mengakuisisi datanya. Ya. Nah, akuisisi data yang berdasarkan kaidah forensik itu tadi yang sama persis itu istilahnya adalah bitwise copy. Ya. Jadi bitwise copy itu betul-betul semua data bit per bit itu disalin, ya, atau exact duplicate. Nah, bagaimana untuk memastikan bahwa kita mendapatkan exact duplicate? Ya, kita tadi saya katakan kita compare hash value-nya antara data original dengan data hasil salinan. Kalau dua-duanya memiliki nilai hash yang sama, maka salinannya ini dikatakan sama persis dengan aslinya. Ya. Nah, akuisisi data ini bertujuan untuk menghasilkan data backup di mana bukti original itu harus terlindungi, tidak berubah. Ya. Artinya data original harus tetap sama, tapi ya. Jadi data original, bagaimana memastikan data original tetap sama? Kita harus pakai write blocker ya untuk mengakses data tersebut. Dan yang kedua syaratnya adalah hasil salinannya itu mendapatkan hasil yang sama persis. Jadi yang sama persis itu artinya data yang aktifnya itu juga tercopy, ya. Kemudian data aktif itu maksudnya data yang tidak terhapus, ya. Data intact-nya itu data utuhnya, data yang tidak terhapusnya itu tercopy. Kemudian unused space-nya ini kalau kita bicara soal media penyimpanan ya, unused space-nya itu juga tidak tercopy. Slack data, unallocated space, ya. Kemudian apakah ada media-media atau ruang-ruang tersembunyi yang di dalamnya ada datanya itu juga semua harus tercopy. Ya. Nah, kemudian proses analisis itu dilakukan terhadap data backup bukan terhadap data originalnya. Nah, kita sudah seringkali melakukan atau membuat salinan data ya, yang pasti kita pakai kan copy ya, copy paste. Betul kan? Nah, kemudian sekarang pertanyaannya apakah copy ini sesuai dengan kaidah forensik ini? Artinya dia menghasilkan bitwise one-to-one copy. Gitu. Ya. Kemudian di luar juga kita kenal istilah kita mengcloning. Apakah cloning ini sesuai dengan kaidah forensik? Permisi Bu. Ibu, Ya. permisi Bu. Ini PPT-nya belum Ya. pindah ke yang Oh. ini. Ya. Nah, makasih ya sudah diingatkan. Ya. Ya. Apakah tadi ya, apakah yang sesuai dengan kaidah forensik itu copy paste ataukah ada yang kalau kita dengar ada istilah cloning atau ada yang lain, gitu ya? Di sini ada istilah yang namanya imaging. Ya, coba kita coba lihat ya, gitu. Di sini kalau misalnya kita melakukan copy paste, ini percobaan yang sudah saya lakukan, jadi saya hanya screen capture saja supaya cepat, tapi kalau misalnya kalian mau coba sendiri juga bisa. Ya. Kalau misalnya kita melakukan operasi copy paste, copy paste, ya, itu sebetulnya yang disalin itu hanya active data. Active data itu artinya data yang memang diperbolehkan oleh sistem operasi untuk dilihat. Artinya data yang terhapus itu nggak akan tercopy. Ya, oke.
Jadi di sini yang di copy hanya active data, jadi additional data ya, contohnya MBR, master boot record, atau FAT-nya, file allocation table-nya itu nggak tercopy ya. Kemudian data-data di unallocated space termasuk data terhapus maupun data yang tertimpa baik seluruhnya maupun sebagian itu juga nggak bisa terhapus, nggak bisa tercopy ya, partially overwritten files nggak bisa tercopy. Ya. Nah, artinya kalau kita mau membuat salinan yang sesuai kaidah forensik, copy paste ini nggak bisa kita lakukan. Ya. Kemudian bagaimana dengan cloning dan imaging? Ya. Nah, cloning dan imaging ini sebetulnya adalah satu cara untuk mendapatkan bit by bit copy dari sebuah media penyimpanan. Jadi kalau dikatakan apakah cloning dan imaging akan menghasilkan hasil yang sama persis, jawabannya iya. Ya, cuma ya kalau cloning ini hasil akhirnya itu adalah exact disk copy dari disk yang lain. Jadi kalau kita punya hard disk satu, gitu ya, maka ketika kita katakan saya mau mengcloning hard disk ini, gitu ya, maka kita akan menghasilkan hard disk kedua yang sama persis. Ya, nah. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya ukuran dari hard disk yang kedua ini memang harus sama juga. Ya, begitu ukurannya itu lebih besar, itu ketika kita hash, ini nilai hashnya akan berbeda. Gitu ya. Beda dengan kalau kita melakukan imaging. Ketika kita melakukan imaging, hasil dari bit by bit copy ini bukan duplikasi hard disk. Tapi hard disk yang pertama ini kita image, hasilnya itu adalah sebuah file. Ya, hasilnya adalah sebuah file image dari hard disk pertama ini tadi. Nah, ini yang yang dipakai di komunitas forensik ini yang ketiga ini, image ini. Kenapa? Karena satu, hasilnya adalah sebuah file. Ini akan lebih fleksibel, Artinya kalau kita tidak mempunyai satu file ini bisa kita potong-potong, bisa kita pecah, kemudian kita bisa combine lagi. Artinya kalau kita ingin pecah-pecah disimpan dalam CD atau DVD gitu ya, CD 1, CD 2 itu bisa. Gitu ya. Atau kita punya media penyimpanan yang ukurannya tidak sama persis dengan yang hard disk satu tadi, ini juga tidak masalah. Gitu ya. Jadi untuk kegiatan membuat salinan bit by bit copy itu yang sesuai dengan kaidah forensik yang memang kita gunakan, itu istilahnya adalah kita membuat image atau melakukan proses imaging. Ya. Ini contoh kasus yang ada di percobaan yang sudah dilakukan gitu ya. Kalau kita lakukan sendiri, jadi di sini di dalam hard disk ya, kalau kalian ingat lagi di mata kuliah sistem operasi, media penyimpanan di komputer itu akan selalu terdiri dari dua partisi ya, partisinya sistem dan partisinya user. Oke. Nah, ini adalah nilai hash originalnya ya. Kemudian kalau saya pakai copy, ya, ini adalah nilai hash dari hasil salinannya. Beda kan? Kenapa beda? Karena tadi sudah terjawab, copy itu hanya mengambil data yang aktif. Nah, kalau kita lakukan cloning, ini dengan hard disk yang sama persis, ini sama. Ya. Nah, kalau kita lakukan imaging, file hasil image-nya itu juga sama. Jadi kalau kita katakan apakah cloning dan imaging akan menghasilkan hasil yang sama? Iya. Tapi mana yang kita pakai sesuai dengan kaidah forensik? Yang kita pakai adalah imaging. Ya, karena dia dalam bentuk file hasilnya. Oke ya. Nah, jadi di sini kalau kita review apa yang dimaksud dengan imaging? Proses imaging berarti membuat salinan yang sama persis dengan media atau data digital asli yang dapat diuji oleh penyidik. Hasilnya adalah sebuah file ya. Nah, setelah proses imaging selesai
Ya. Nah, jadi yang namanya proses imaging itu tidak berhenti sampai di membuat salinan ya. Kita harus melakukan verifikasi bahwa hasil image-nya ini sama. Ya, nah jadi pasti harus ada step berikutnya yaitu verifikasi. Di dalam verifikasi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah melakukan atau menghasilkan nilai hash-nya. Ya, dilakukan perhitungan nilai hash, kemudian di-compare kedua nilai hash ini sama atau beda. Ya, jadi proses imaging secara keseluruhan itu ada proses imagingnya sendiri dan ada proses validasi untuk menghitung nilai hash dan proses verifikasi untuk membandingkan nilai hash. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Ini tidak boleh lupa istilah ini. Kemudian ini adalah alat bantu imaging. Alat bantu imaging yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa pakai DD ya, kalau kita pakai mesin Linux atau OS Linux dengan menggunakan DD, perintah DD ini, DD command ini kita bisa melakukan proses cloning maupun proses imaging. Atau tools yang bisa kita pakai juga yang free ya, open source free yang bisa kita gunakan adalah FTK Imager ya, atau Sunshift, Volatility ya. Nah, ini Sleuthkit ini juga bisa dipakai untuk teman-teman yang menggunakan komputer berbasis Linux ya. Ini juga tersedia versi free-nya juga yang bisa kita gunakan Sleuthkit ini. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat tentang yang live akuisisi atau live akuisisi dan dead akuisisi ini ya. Jadi kalau kita ingat ya yang disebut dengan live forensik atau dead forensik itu sebetulnya membedakan apa kegiatan akuisisinya atau mengambil datanya. Ya, jadi biasa juga disebut dengan live akuisisi atau dead akuisisi. Nah, ketika kita bicara soal akuisisi, maka metode yang dipakai itu bukan copy, bukan clone, tapi imaging. Nah, jadi akhirnya dipakai juga istilahnya live imaging atau dead imaging, gitu ya. Nah, ini kapan kita pakai? Ini tergantung situasinya, ya. Setiap insiden dan lingkungannya bersifat unik, utamanya tergantung dari data yang akan diakuisisi. Nah, sekarang ketika kita melakukan live akuisisi, ya, itu kita melakukan terhadap data yang sifatnya adalah volatile. Ya, jadi jenis data itu ada dua, yaitu data volatile dan data persisten. Ya, data volatile adalah data yang akan hilang, ya, ketika media itu tidak lagi tersambung dengan sumber listrik. Ya, contoh yang paling mudah itu apa? RAM itu tadi. Ya. Kemudian data persisten itu adalah data yang tetap utuh setelah media itu dimatikan. Contohnya apa? Data yang tersimpan di hard disk. Ya, cuma di sini nih saya kasih note di sini. Untuk data yang tersimpan di hard disk, ya, kalau di dalam komputer tersebut menjalankan aplikasi enkripsi, ya, maka data yang terenkrip itu tidak akan bisa kita akses ketika komputer itu kita matikan. Nah, jadi best practice-nya itu sebelum kita mematikan komputer itu kita cek dulu apakah komputer tersebut menjalankan aplikasi enkripsi. Kalau dia menjalankan aplikasi enkripsi, maka sedapat mungkin kita lakukan akuisisi live. Ya, karena dengan akuisisi live itu adalah satu-satunya kesempatan kita masih bisa mendapatkan file yang di-encrypt tapi yang dalam kondisi terbuka. Ya. Oke, kita lihat ini. Live imaging adalah proses imaging pada media penyimpanan ketika media tersebut masih terhubung dengan komputer dan komputer tersebut dalam keadaan hidup. Ya. Situasi khusus yang membutuhkan live imaging yaitu imaging RAM untuk mencegah kehilangan data volatile. Atau tadi ya, yang tadi yang pasal berapa tadi? Yang penyidik tidak boleh mengganggu layanan umum kan? Artinya kalau perangkat tidak bisa atau tidak boleh dimatikan, ya kita harus melakukan live imaging. Ya.
Atau misalnya kita ingin mencegah tersangkanya itu tahu kalau komputernya itu dimatikan, ya, karena ada. Jadi untuk situasi tertentu ketika komputernya dimatikan maka akan mengirimkan notifikasi, ya. Nah, jadi supaya tersangka itu tidak tahu kalau kita sedang melakukan penyidikan, ya komputernya itu tidak kita matikan, ya, seperti ini. Nah, bagaimana dengan data forensik, ya, atau data akuisisi? Ya, ini tadi saya katakan dilakukan pada komputer yang sudah dimatikan, ya. Nah, tapi di sini ada note, ya, jika ada kemungkinan aktivasi time bomb untuk menghapus data, maka direkomendasikan untuk mematikan komputer dan melakukan data imaging. Maksudnya apa? Bisa jadi. Nah, ini agak ini juga bertolak belakang dengan yang tadi saya katakan. Ada kalanya, gitu ya, ketika kita mengakses komputer dalam kondisi live, ya, itu juga memberikan notifikasi, ya, memberikan notifikasi, oh komputernya sedang dianalisis, gitu ya. Begitu dianalisis, maka si tersangkanya itu bisa mengaktifkan time bomb untuk menghapus data. Begitu itu kita sadari bahwa terjadi penghapusan data, memang lebih baik harus lakukan data imaging. Matikan komputer, kemudian datanya diambil dengan menggunakan data imaging. Ya. Nah, cuma di sini ada satu isu. Ada satu isu kalau kita pakai hard disknya itu SSD, ya, solid state drive. SSD ini adalah suatu hard disk yang menawarkan akses yang cepat, gitu ya. Cuma SSD ini punya karakteristik kita tidak bisa menjaga integritas datanya. Karena apa? Karena walaupun hard disk SSD ini sudah terpisah dari komputernya, dayanya tidak ada aliran listrik lagi, tapi di dalamnya itu dia masih menyimpan daya, ya. Dan di dalam hard disk SSD ini ada dua algoritma yang tetap jalan walaupun dia sudah terpisah dari komputer, ya. Algoritma garbage collection dan wear leveling. Dua algoritma ini yang sedang jalan di SSD, dia akan mengubah data. Jadi walaupun SSD ini sudah kita lepas dari komputer, kemudian kita image, 5 menit kemudian kita image lagi, ini nilai hash-nya sudah berbeda. Karena dua algoritma ini tetap jalan walaupun hard disk itu sudah kita lepas. Ya. Nah, ini saya akan coba demo dengan menggunakan satu tool FTK Imager. Jadi nanti kalian juga bisa lakukan hal yang sama, gitu ya. Nah, FTK Imager ini kalian bisa akses langsung ke websitenya, kemudian kalian bisa download dan kalian bisa pakai, ya. Nah, saya akan coba demokan menggunakan FTK Imager ini untuk melakukan akuisisi live, ya, mengakuisisi RAM dan melakukan data akuisisi, yaitu untuk mengakuisisi hard disk. Nah, tapi sebelum saya melakukan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan yang kalian harus tahu, yaitu yang kita sebut dengan melakukan sanitasi disk. Oke, sebelum saya masuk ke sanitasi disk, sebelum kita masuk ke demo, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya sampai di live imaging dan dead imaging? Maaf, izin bertanya. Yo. Perkenalkan, saya Mega di Kusuma, izin bertanya mengenai yang partisi tadi, Bu, partisi imaging ya. Itu kan pada saat keadaan apa data acquisition itu harus dilakukan partisi imaging, Bu. Nah, pada saat partisi imaging juga kan nilai hash-nya juga nanti berbeda dengan data yang aslinya ya, Bu. Yang satu itu dengan yang re-imaging yang sudah dipartisi. Nah, itu bagaimana, Bu, tekniknya atau langkah-langkahnya? Terima kasih. Ini siapa namanya? Mega Adi Kusuma, Bu. Mega. Maksudmu kamu tanya yang ini, Mega? Yang slide ini atau yang mana? Iya, Bu. Yang itu. Yang ini? Iya.
Oke, bisa diulang pertanyaanmu? Tadi kan Ibu menjelaskan ada langkah yang imagingnya tuh partisi ya Bu. Jadi imagingnya ada yang part-part gitu dibagi-bagi. Atau saya yang berbeda pemahamannya Bu? Oh gitu maksudnya. Enggak, Iya. ini maksudnya satu harddisk saja ini. Oh, Cuma kalau kita ini satu harddisk, tapi di dalam harddisk itu kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sebetulnya itu kan ada partisinya sistem, ada partisinya user gitu. Tapi ini satu harddisk sebetulnya. oh iya. Berarti imagingnya tetap satu ya Bu? Tetap satu. Iya, imagingnya tetap satu di Oh satu iya. harddisk itu. Baik. Terima kasih Itu Bu. ya pertanyaanmu ya. Udah ya, berarti jelas ya. Oke. Ada lagi? Nah, lanjut pertanyaannya Mega. Ini kan tadi saya image satu harddisk. Ya. Nah, apakah ini cukup? Misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dari satu harddisk ini sudah kita akuisisi, kemudian di dalam harddisk ini ternyata ada 10 file gambar yang memang berkaitan dengan kasus, gitu ya, maka masing-masing gambar ini juga harus di-image. Masing-masing gambar ini harus dihitung nilai hash-nya. Gitu. Jadi kita juga memastikan bahwa gambar ini itu memang tidak kita ubah atau tidak berubah. Ya, jadi misalnya nanti terakhir di step reporting dan presentasi kalian membuat satu laporan gitu, ini adalah file gambarnya atau file videonya atau file audionya. Jadi setiap kali kalian menyertakan satu file itu juga harus disertakan nilai hash-nya. Ya, untuk memastikan datanya itu tidak berubah gitu ya. Maksudnya bukan untuk memastikan datanya tidak berubah, untuk memastikan ini adalah file yang ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menyodorkan file yang lain gitu ya, ya tinggal kita lihat ini nilai hash-nya sama atau berubah gitu. Jadi nilai hash itu harus selalu disertakan ketika kita menghadirkan sebuah file, karena itu adalah sidik jari digital dari file tersebut. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak? Tidak, kita lanjut ke yang di sini ya. Nah, sanitasi disk. Sanitasi disk ini apa sih? Gitu. Sanitasi disk ini gini, kita kan tadi kan melakukan akuisisi ya, melakukan akuisisi file atau membuat image, ya, membuat image. Nah, hasil dari image ini kan harus disimpan, gitu kan? Harus disimpan dalam media penyimpanan. Nah, sekarang kita harus mempersiapkan satu media penyimpanan yang memang siap untuk kita taruh file hasil image itu. Nah, media penyimpanan ini kita harus siapkan supaya dia ini benar-benar kosong. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sendiri tidak bingung, ya, tidak bingung terjadi campur aduk kasus di dalam sebuah media penyimpanan ini. Ya, atau kalau misalnya terjadi istilahnya apa sih? Mencegah kontaminasi kasus. Ya, jadi semua media penyimpanan yang akan kita pakai untuk menyimpan file image itu harus kita sanitasi dulu, harus kita pastikan kosong, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk memastikan dia kosong? Biasanya kan kita hanya delete untuk mengosongkan atau menghapus sebuah file, gitu ya. Nah, sekarang apakah fungsi delete ini cukup atau sesuai dengan kaidah forensik? Gitu ya. Apakah ketika kita melakukan delete ini memang betul-betul kita mengosongkan sebuah media penyimpanan? Ya, jawabannya adalah tidak, ya. Karena ketika kita melakukan operasi delete, ya, sebetulnya yang dilakukan oleh OS itu adalah dia menandai
file tersebut sebagai file terhapus. File tersebut tidak benar-benar dihapus. Gitu ya. Nah, ini dikatakan di sini deleted file is marked di mana di master file table-nya itu diupdate, ditandai bahwa file tersebut itu terhapus. Ya. Nah, kalau kita format itu master file table-nya itu juga dihapus. Nah, kalau dulu kalau kalian pakai sistem operasi yang lama misalnya XP gitu ya. Walaupun kalian sudah format full format ya, bukan hanya quick format, itu file itu masih tetap ada. Tetap ada di situ. Nah, tapi kalau yang sekarang kalian pakai Windows 10 ini, kalau kalian lakukan quick format, filenya itu masih tetap ada. Ya, tapi kalau kalian pakai full format, nah itu memang kalau dilihat itu sudah tidak ada. Bagaimana caranya lihat? Kalian bisa pakai tools yang namanya Hex Editor, HX Editor. Ini. Saya lagi buka. Nah ini, ya tools ini juga free, kalian bisa download. Ya, ini adalah contoh media penyimpanan yang sudah saya lakukan full format. Ya, kalau kita Maaf, lihat belum tertampil, Bu. belum lihat ya. Saya share screen aja ya. Nah, ini ya, ini dengan menggunakan HXD. Kalau kita lihat di sini sudah kosong ya. Ke bawah ini kosong. Nah, cuma yang namanya format itu sebetulnya ngapain sih? Sistem operasi melakukan operasi format itu kan sebetulnya dia menulis sebuah file system ke dalam media penyimpanan. Artinya media penyimpanan ini diformat ya, dibuat sedemikian rupa sehingga media penyimpanan ini bisa dibaca dan ditulis oleh OS kan gitu. Nah, bagaimana cara membuat media penyimpanan ini bisa dibaca dan ditulis? Artinya harus media penyimpanan ini memiliki sebuah file system kan, di mana file system ini yang akan dibaca oleh OS. Gitu. Nah, jadi kalau kita lakukan operasi format, pasti di dalam media penyimpanan itu ada ini file systemnya. Kita format pakai file system apa? Contohnya di sini NTFS ya, berarti pasti akan ada bagian dari media penyimpanan tersebut yang berisi informasi dari file sistemnya. Ya, walaupun ke bawahnya ini memang kosong. Ini kalau kalian menggunakan Windows 10. Kalau XP ini datanya tuh masih full ada di sini. Ya. Jadi hampir tidak ada bedanya dengan operasi delete. Nah, sekarang bagaimana kalau nah di sini sekarang ya gitu. Nah, sekarang berhubung XP waktu itu dengan format pun itu masih ada datanya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sanitasi disk dengan menggunakan operasi format itu juga belum sesuai dengan kaidah forensik. Karena maunya forensik itu betul-betul bersih. Ya, karena definisi dari data sanitation adalah proses permanently ya, betul-betul secara permanen menghilangkan data yang tersimpan dari perangkat gitu ya, sehingga data itu nggak bisa di recovery lagi ya. Sedangkan kalau kita menggunakan format ya, selama data itu belum ditimpa ya, itu data itu masih bisa di recovery. Ya kan? Nah, sekarang metode apa yang sesuai dengan definisi ini bahwa data itu tidak bisa di-recover? Nah, itu yang disebut dengan wiping. Karena yang di dalam wiping yang dilakukan itu adalah sebetulnya menimpa. Data itu ditimpa. Gitu ya. Penimpaan data sehingga data itu tidak bisa di-recover kembali. Nah, ini memang prosesnya akan lama, proses wiping ini. Ya, satu kali penimpaan karena apa? Karena media penyimpanan sekarang itu kan bukan hanya giga ya, tapi sudah berapa tera gitu. Nah, proses yang namanya overwriting ini memakan waktu yang sangat lama gitu ya, berjam-jam.
gitu ya. Nah, maka kalau best practice-nya itu sebelum kita datang ke TKP itu di lab itu memang kita sudah harus siapkan dulu, kita memang sudah wiping gitu. Kita sudah punya hard disk yang memang sudah bersih ya, sudah di wipe dan siap untuk menerima data baru. Ya, kita coba lihat di sini gambarnya. Ini dulu sudah ada satu anak bimbingan saya yang melakukan komparasi antara 3 hal ini gitu ya. Jadi ini ada hasil dari TA-nya. Ini contoh sebelum operasi penghapusan gitu ya. Ini struktur dari sebuah file ya. Ada master file table header-nya, kemudian ada informasi-informasi lainnya ya, atribut-atribut filenya gitu, baru datanya. Nah, sebelum dihapus ini coba yang ini yang diperhatikan ya di sini ada atribut tentang status dari file. Ya. Kemudian kita lihat kalau dihapus maka yang tadinya di sini adalah 01 ini berubah jadi 00. Datanya masih ada, masih. Jadi sebetulnya ketika proses delete tadi dikatakan bahwa yang dilakukan tuh hanya mengubah status dari file itu benar. Ya, dan filenya sendiri masih tetap ada. Nah, jadi di sini percobaannya adalah dengan menggunakan yang nanti akan saya tunjukkan di sini. Ya, kalau ini saya siapkan sendiri, jadi pakai HXD, Hex Editor untuk melihat raw datanya. Kemudian untuk menghapusnya itu saya pakai Partition Magic, ya, Partition Wizard di sini ya, Minitool Partition Wizard. Kemudian untuk melihat isi dari disknya itu sendiri, saya coba pakai 2 tools ya, pakai disk management, kalian bisa akses lewat control panel, dan saya coba FTK Imager. Ya, jadi skenario-nya saya delete, kemudian cek disk, kemudian saya recovery. Berhasil nggak di recover? Di format, kemudian cek disk, ya, kemudian di recover. Berhasil nggak? Dengan hal yang sama untuk wipe. Ya. Nah ini initial state. Ya, di sini saya pakai flash disk Toshiba 4 GB. Ya, disk space-nya itu ada 3,5 GB ya. Nah ini datanya. Ini saya screen capture dari Hex Editor. Ya, artinya apa? Saya ingin menunjukkan bahwa ini flash disk ada datanya di dalamnya. Nah, kemudian saya lakukan shift del. Ya, saya lakukan shift del. Hasilnya gimana ini? Ya, setelah dilihat ternyata datanya itu masih utuh di dalam flash disk tersebut. Artinya shift del atau delete ini tidak bisa kita pakai untuk melakukan sanitasi disk. Kemudian bagaimana kalau setelah saya full format, ya hasilnya seperti ini, ya. Tapi tetap di atasnya ini tadi yang seperti saya tunjukkan, pasti di atasnya itu ada sebagian dari media penyimpanannya ini dipakai untuk menyimpan file sistemnya. Tapi datanya itu 0, ya, kosong. Nah, sekarang saya mau coba lihat gitu ya dengan disk management tools gitu ya. Ini, nah ini ya, ini di sini masih ada sistem volume information kan, walaupun cuma 12 byte, karena ini isinya adalah isi dari file sistemnya. Oke, kemudian kalau kita lihat pakai FTK Imager, ya, di dalamnya itu masih ada data-data ya yang di unallocated space ini ya, itu masih ada data-datanya gitu. Kemudian ini kalau kita wipe, kalau setelah di wipe ya, itu bahkan dari awal dari sektor pertama gitu ya sampai terakhir itu memang seperti ini bentuknya. Nah, jadi biasanya setelah kita wipe, itu hard disk memang nggak bisa langsung dipakai, harus kita format lagi. Ya, harus diformat untuk ngisi file sistemnya. Oke, nah ini kalau setelah kita wipe,
Bahkan untuk dapat informasi file sistemnya sendiri nggak ada, gitu ya, nggak bisa. Kemudian kalau kita lihat pakai FTK Imager di dalam unallocated space-nya ini memang nggak ada sama sekali isinya. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa untuk melakukan sanitasi disk, ya, yang sesuai dengan kaidah forensik itu adalah dengan melakukan wiping. Oke, jadi di sini sekarang mudah kita mengingatnya. Kalau kita mau membuat salinan yang exact copy, apakah kita pakai copy? Tidak. Pakai cloning? Tidak, tapi pakai imaging yang ketiga. Kemudian kalau kita mau melakukan sanitasi disk, apakah kita pakai delete? Tidak. Apakah kita pakai format? Tidak. Kita pakai yang ketiga, yaitu wiping. Mudah kan mengingatnya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, ya. Oke, kalau tidak kita coba pakai tools FTK ini ya, toolsnya. Kemudian ini tadi saya belum sempat copy, ini masih kosong, ini baru habis saya sanitasi tadi. Kita copy apa ya? Saya punya file nggak di sini? Save pictures, kosong juga. Saya coba copy di sini saja deh. Download. Bentar ya, saya coba copy biar ada isinya ya. Sorry, saya kan tidak mau mencoba melakukan sanitasi ya. Jadi di sini sudah betul ya. Jadi ini flash disk ini saya sudah sanitasi. Gitu. Jadi ini sudah kosong di dalamnya, sudah siap untuk jadi media penyimpanan hasil image. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau melakukan imaging ya, akuisisi dengan menggunakan FTK Imager. Nah, kalau kita melakukan live akuisisi, nah ini ingat ya, kalau kita melakukan live akuisisi, maka kita melakukan akuisisi itu ke sistemnya tersangka ya. Ya, kalau misalnya tadi server, kita melakukannya di servernya yang memang kita ingin analisis, karena live akuisisi itu kan sistemnya tidak boleh dimatikan dan itu biasanya server. Nah, ketika kita menjalankan sesuatu di dalam komputer tersangka atau komputer yang ingin kita analisis, itu kita tidak boleh menggunakan tools bawaan dari komputer tersebut. Jadi semua tools yang kita jalankan, yang kita gunakan itu harus toolsnya kita sendiri. Ya, bahkan operasi-operasi perintah-perintah dasar misalnya ipconfig saja itu juga tidak kita lakukan atau tidak kita gunakan perintah bawaan dari komputer itu, tapi kita harus punya atau siapkan sendiri komen-komen dasar untuk melakukan live akuisisi. Nah, jadi sama seperti ini. Jadi aplikasi FTK Imager-nya ini memang sudah kita siapkan sendiri, kemudian kita bisa running dari flash disk kita misalnya ya. Nah, kemudian kita juga masukkan media penyimpanan yang akan kita pakai untuk menyimpan hasil akuisisinya. Nah, untuk akuisisi live itu kita capture memorinya ya. Kenapa memori ini kita ambil dalam akuisisi live? Karena isi dari memori ini akan hilang ketika komputer ini mati. Jadi selama komputer ini masih hidup, itu adalah satu-satunya kesempatan kita bisa akuisisi memorinya. Ya, jadi ini ya. Kemudian destination-nya itu hard disk yang sudah kita siapkan tadi, gitu ya. Di sini yang sudah kita siapkan, yang sudah kita sanitasi tadi, ya. Saya coba bikin folder baru di sini.
akuisisi RAM. Oke ya. Jadi di sini nanti saya akan simpan hasilnya. Nah, destination file name-nya ini ya. Jadi yang kita akan dumping memori. Nah, terus di sini ada pilihannya input page file. Nah, ini harus dicek ya. Page file itu apa sih? Kalau kalian masih ingat di sistem operasi, memori itu kan terbatas ukurannya. Misalnya hanya 4 GB. Kalau misalnya ternyata, dan kita tahu bahwa semua aplikasi yang running itu dia harus berada di dalam memori. Gitu. Nah, kalau memorinya itu tidak cukup, gitu, maka aplikasi itu kan harus bergantian kan. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Gitu. Nah, dulu kita juga ingat nggak ada sistem paging, ada sistem segmentasi. Kalau kalian masih ingat. Nah, dan harus masih ingat, jangan lupa gitu ya. Nah, jadi page file ini adalah apa sih? Kalau misalnya satu proses itu dibagi menjadi punya 10 page gitu, maka bisa jadi hanya page 1 sampai 5 saja yang ada di dalam memori. Page 6 sampai 10 itu ditaruh di hard disk. Ya, jadi sistem paging itu memanfaatkan hard disk untuk kepanjangan memori. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu page file ini harus diambil karena ini adalah bagian dari memori yang sedang disimpan di dalam hard disk. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah langsung kita
Halo, maaf ya. Ini tadi saya nyalakan virtual secure mode saya gitu. Oke, saya ulangi saja di sini. Ya, ini jadi apa drive-nya, akuisisi RAM, oke. Kemudian include page file dan capture memory. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bagaimana kalau mau akuisisi hard disk, ya? Maka menunya file, kemudian kita create this image, ya. Nah, kalau kita mau akuisisi hard disk exact copy tadi itu kita pilihnya physical drive, ya. Kemudian kita next, ya. Kemudian kita ambil dari sini, ya. Ini hard disknya saya. Oke, kemudian kita finish. Oke, nah kemudian nah ini yang akuisisi ya. Kalau yang tadi live akuisisi sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita jalankan FTK-nya itu di komputer target, gitu ya. Nah tapi kalau date akuisisi ini tidak. Date akuisisi ini konteksnya gimana? Konteksnya ini ada komputer target. Kemudian komputer target ini kita matikan. Setelah kita matikan, harddisknya kita ambil. Harddisknya kita ambil, ya. Kemudian harddisk itu, kemudian ada write broker, kita hubungkan ke komputernya kita, bukan komputernya target. Jadi di date akuisisi, saya menjalankan FTK Imager ini di komputernya kita sendiri. Ya, kalau di akuisisi live, kita menjalankan toolsnya di komputer target. Nah, di sini sama seperti yang live akuisisi tadi, kita juga harus tentukan image-nya itu akan kita simpan di mana, gitu. Nah, jadi untuk jadi satu hal yang penting, kita memang menyiapkan sebuah media penyimpanan yang sudah kita sanitasi. Jadi ini contohnya, ya saya ambil datanya yang raw, ya. Yang DD ini, nah kalau yang E01 ini biasanya kita gunakan kalau kita akan memakai satu tools untuk menganalisis namanya Ncase. Saya pakai DD saja. Nah ini kita tulis, ini case number berapa, misalnya evidence number berapa, misalnya di sini contoh kasus 1, pengujinya siapa, kalian tulis misalnya NKN. Bisa diikuti ini? Bisa. Halo? Saya, oke. Misalnya ada catatan uji coba gitu. Kita next. Nah, ini kita tentukan di mana akan kita simpan, ya, yang sudah kita siapkan tadi. Ini ada folder baru lagi, akuisisi hard disk gitu ya. Nama misalnya tadi kasus 1. Di sini ini adalah ukuran dari fragmennya gitu ya. Ya, kita terima saja di sini, nggak usah pakai enkripsi. Kemudian begitu sudah ya naik ya masih itu image, tapi ya nggak mati ya, tapi juga harus ada verifikasi image setelah dibuat. Jadi untuk membandingkan antara
hasil image dan hasilnya itu memang sama. Ini contohnya. Nah, saya coba carikan file lognya ya. Coba saya cari dulu. Nah, ini ada satu contoh ya. Satu contoh hasil aku dengan menggunakan FTK. Jadi karena tadi saya katakan berkali-kali saya katakan itu bukan hanya hasilnya, tapi karena itu semua tools forensik itu pasti ada log yang bukan hanya log yang ya, nanti situasi versi dari aplikasi itu pasti harus bisa diambil Kak. Number, evidence number dan sebagainya ya. Nah, kemudian maaf ya, barusan mati internet saya. Saya share screen lagi. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ini? Terlihat, Bu. Oke. Nah, ini ya, ini informasi drive geometri dari drive yang kita akuisisi. Silindersnya, track per silinder, sectors per track, bytes per sektor ya. Ini waktu materi yang di kuliah komputer forensik, karena sekarang materinya tentang digital forensik ya, jadi saya nggak bahas tentang hard disk ini, tapi kalau yang sebelumnya di komputer forensik itu kita mulai dengan menjelaskan bagaimana cara membaca sebuah hard disk gitu ya. Tapi paling tidak, nah itu nanti kalian bisa kalau tertarik dan diperlukan memang bisa cari informasi sendiri ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini model dari drive-nya itu terlihat ya. Di sini serial number-nya sih nggak dapat ya. Interface-nya USB, removable ya. Kemudian data size-nya, kemudian sektor jumlah sektornya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Nah, ini
ini adalah nilai hash yang dihitung dari data originalnya. Ya, jadi dia baca, kemudian langsung dia hashing, ya, dapat nilai hashnya. Nah, setelah itu baru diakuisisi. Ya, diakuisisi kalau kita lihat di sini kapan mulai akuisisinya, kemudian kapan selesainya. Ya, kemudian karena tadi dipecah menjadi beberapa fragmen gitu ya, maka di sini menghasilkan di sini contohnya dipecah menjadi 5 gitu ya, ada 5 segmennya gitu. Nah, kemudian setelah berhasil diakuisisi itu ada proses verifikasi ya. Verifikasinya kapan dilakukan, selesai kapan, dan ini adalah hasil nilai hash dari file image-nya. Nah, kemudian dia akan bandingkan antara ini hasil image dan aslinya. Sama atau tidak? Kalau sama, verified. Gitu. Nah, ketika ini sudah sudah selesai, nah berarti proses akuisisinya itu memang selesai. Nah, itu adalah kegiatan dengan menggunakan FTK Imager untuk melakukan akuisisi live memory dan update akuisisi untuk hard disk. Nah, bagaimana kalau kita mau mengakuisisi live forensik tapi untuk traffic jaringan? Kita bisa pakai Wireshark. Ya. Kalian kan waktu di mata kuliah Jarkom sudah pernah pakai Wireshark. Nah, itu kalian bisa lakukan hal yang sama untuk capture traffic jaringan. Oke, sampai di sini bisa diterima ya. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak? Tidak. Oke. Kalau tidak, materi kita selesai sampai di sini, teman-teman, untuk hari ini. Nah, seperti biasa, setiap kali kita ketemu, saya ingin dapat laporan progres dari tugas besarnya. Ya, untuk sekarang itu saya ingin tahu kemarin kelompok ya, pembagian kelompoknya, kemudian kelompok itu mengambil medsos apa. Nah, itu ada di mana ya, Tiwa, filenya? Ini Bu, saya kirim di chat ya Bu. Ini. Oke. Ini nanti saya copy, saya pindahin ke drive kelasnya kita. Ini ada yang milih Tinder, memang kalian pakai Tinder ini? Enggak Bu, cuma kemarin persetujuan kelompoknya Tinder gitu Bu. Pas Biar apa? jarang aja Bu. Iya aku yang ngusulin, jadi disetujuin aja biar yang lainnya juga biar beda gitu Bu. Oh oke, nggak apa-apa, bagus kalian ambil Tinder. Ini Kan ada. masuknya dating apps Bu, sosial media juga Bu. Iya benar, nggak apa-apa. Tinder itu selain sosial media itu sebetulnya saya pernah analisis juga, dia tuh dipakai untuk dating loh. Ya, jadi waktu kita analisis aplikasi dating itu Tinder itu masuk. Jadi
sosial media yang penggunanya itu banyak memanfaatkannya sebagai aplikasi dating. Jadi kalau misalnya ada satu insiden yang berkaitan dengan pelecehan seksual atau pornografi atau dan yang lain-lainnya itu aplikasi Tinder itu menjadi salah satu aplikasi yang perlu dianalisis. Apa-apa, oke. Bagus. Oke, baik. Terima kasih ya Tiwa dan teman-teman semua. Jadi ini progres di minggu pertama kemarin ini sudah oke. Nah sekarang dilanjutkan di minggu kedua ini, nanti saya akan lihat lagi di minggu depan, berarti tentang fitur ya, fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Ya, jadi jadi kalian bikin checklist, bikin tabel, bikin checklist fitur apa saja yang tersedia di aplikasi ini. Itu. Kemudian kalian coba rancang skenario kasusnya tuh seperti apa nanti yang akan kalian lakukan. Ya. Jadi jenis kasusnya tuh apa gitu. Misalnya tadi ya pencemaran nama baik kah misal atau apa gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa mempersiapkan kira-kira data-data yang akan diperlukan itu apa dan fitur dari aplikasi itu yang akan dimanfaatkan tuh apa. Itu sampai minggu depan. Baru nanti minggu depannya lagi kalian langsung simulasi kasus. Gitu ya. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, ya. Terima kasih. Progresnya bagus sampai di minggu ini. Oke, sebelum saya tutup, apa ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk berarti data akuisisinya misal kalau pakai micet itu kan online ya Bu, itu analisis network sama live forensik ya Bu atau gimana? Nah itu bisa, jadi gini, kemarin kan saya katakan untuk medsos itu kita bisa pakai browsernya, jadi browser forensik lah atau web forensik gitu ya. Jadi dan itu sebetulnya kalian bisa coba loh. Kalau misalnya pakai incognito tuh gimana gitu ya. Kalau misalnya mau ada variasi gitu ya, variasi kasusnya. Jadi web, atau yang kedua kalian bisa pilih pakai, kalau sudah ada API-nya dicoba pakai API-nya. Ya. Nah, sebetulnya tuh ada 2 tools komersil, tapi ini saya sedang berusaha untuk dapat izin ini aksesnya gitu ya. Yang pertama adalah Maltego. Yang kedua adalah Social Link Analysis. Ya. Nah, ini dua ini Maltego dan Social Link Analysis ini adalah satu ini tuh sebetulnya jadi target kita gitu ya, untuk maksudnya target kita tuh target mungkin bukan sekarang gitu, tapi target kita ke depannya untuk kita bisa membuat satu aplikasi sendiri untuk melakukan forensik sosial media, walaupun Maltego dan Social Link ini itu lebih kaitannya ke OSINT, Open Source Intelligence. Jadi belum sampai ke proses penyidikan, tapi baru kita ingin mempelajari misalnya si A ini ya, si A ini, karena kalau sekarang ini kan kalian fokus ke satu aplikasi, satu medsos tertentu gitu kan. Nah, kalau OSINT itu dia tuh lebih mempelajari ke semua. Jadi misalnya nih ya, ada kasus suicide si A. Nah, kita ingin menyelidiki sebelum dia suicide itu sebetulnya dia pernah berkomunikasi dengan siapa, dia pernah upload apa gitu ya. Nah, dengan metode OSINT ini tadi, Maltego dan Social Link ini tadi, kita tuh bisa crawling semua data digital yang pernah ada gitu ya, yang berkaitan dengan si A ini. Entah email, entah dia posting di medsos manapun, apapun gitu ya, apapun yang terkait dengan si A ini, bahkan dia mungkin kerja di mana, dia pernah apapun lah gitu.
Seperti itu ya. Kalau kalian mau, nanti saya coba kalau saya sudah dapat aksesnya, saya akan coba share juga untuk kita sama-sama lihat. Tapi untuk yang sekarang, kalau tadi Mega tanya, apakah hanya web saja gitu? Ya, kalau bisa sampai ke pakai API-nya ya, walaupun mungkin bukan API yang berbayarnya ya, yang free API-nya dicoba aja Mega. Ya. Ini bener kan tadi Mega kan? Karena namanya Mega tadi. Oke. Masih kedengaran suara saya? Terdengar, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, gitu ya. Jadi satu minggu ke depan ini tugasnya adalah mengidentifikasi fitur dan merancang kira-kira skenario kasusnya itu mau seperti apa dan data-data yang diperlukan itu akan bagaimana. Oke, terima kasih. Oke, ya. Ya, baik, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup pertemuan kita hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Seperti biasa, tetap jaga kesehatan, makan yang baik, istirahat yang cukup, juga gerak badan yang cukup juga. Baik semua, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih. Siang, Bu. Terima kasih. Siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.